Uwais Al-Qarni, tabi'in hebat yang pernah dikenalkan Nabi kepada sahabatnya. Bukan hanya Umar dan Ali yang ingin berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, namun sahabat Nabi lainnya pun merindukan pertemuan dengannya. Namun Allah menyembunyikan Uwais Al-Qarni dari orang-orang tertentu, seiring ucapannya tatkala berjumpa dengan Umar dan Ali. "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang," ucapnya, sehingga namanya tenggelam. Suatu hari, Ibnu Hayyan berada di Kufah. Tujuannya ke Kufah hanya ingin bertemu dengan salah satu muslim yang tidak pernah bertemu Nabi tetapi disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Ibnu Hayyan mencari seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni ke berbagai tempat di Kufah, hingga ia menemukan sosok yang dicari di tepi sungai Efrat. Ketika ditemui, Uwais tengah duduk sendirian, tetapi kemudian ia berwudu dan mencuci pakaian. Ibnu Hayyan tidak pernah bertemu dengan Uwais sebelumnya. Ia hanya mengenali ciri-ciri Uwais melalui perkataan orang-orang tentangnya. Dia merupakan seorang laki-laki berkulit coklat, kepalanya botak, berjenggot tebal, dan memakai sarung serta sorban dari kain wol. Ia juga berwajah menjengkelkan dan menakutkan. Setelah memastikan bahwa yang ditemui adalah Uwais, Ibnu Hayyan mengucapkan salam dan Uwais pun menjawab salam. Dan berkatalah Ibnu Hayyan, "Semoga Allah juga memanjangkan umur Anda. Senang bertemu dengan Anda, Uwais. Bagaimana keadaan Anda? Semoga Allah menyayangimu." Melihat keadaan Uwais, tiba-tiba Ibnu Hayyan menangis. Dan Uwais berkata, "Semoga Allah menyayangimu Harim bin Hayyan. Bagaimana kabarmu? Siapakah yang memberitahukanmu tentang diriku?" Ibnu Hayyan menjawab bahwa Allah lah yang memberitahunya tentang Uwais. Lalu Uwais membacakan firman Allah surat Al-Isra ayat 108. "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Ibnu Hayyan tampak tercengang, bagaimana bisa Uwais mengetahui namanya? Padahal keduanya belum pernah kenal dan bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Kemudian ia bertanya kepada Uwais tentang bagaimana Uwais mengetahui namanya. Uwais menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui, Maha Mengenal." Quran Surah At-Tahrim. Uwais melanjutkan, "Ruhku mengenal ruhmu. Mereka sudah saling bicara. Sesungguhnya ruh memiliki jiwanya sendiri sebagaimana makhluk hidup." Bagi Uwais, orang beriman saling mengenal dengan yang lainnya, meskipun sebelumnya mereka tidak pernah bertemu atau bahkan tinggal berjauhan. Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Hayyan meminta dibacakan hadis yang dapat ia hafal dari Uwais. Namun Uwais malah berkata bahwa ia tidak berjumpa dengan Rasulullah dan ia juga bukan merupakan sahabat beliau. Tetapi Uwais telah berjumpa dengan para sahabat sehingga ia memperoleh hadis dari para sahabat. Uwais tidak suka menjadi ahli hadis, qadhi atau hakim, dan ia juga tidak suka menjadi mufti atau pemberi fatwa. Uwais benar-benar tidak menyukai hidup dengan kesibukan di antara banyak manusia. Setelah mendengar perkataan Uwais, tangan Ibnu Hayyan dipegang oleh Uwais sembari dibacakan doa. "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Uwais menangis setelah membacakan doa tersebut. Ia kembali berkata, "Duhai Tuhanku, perkataan yang paling benar adalah perkataannya. Perkataan yang paling jujur adalah perkataannya. Perkataan yang terbaik adalah perkataannya." Uwais masih terseduh-seduh menangis hingga ia terlihat seperti pingsan. Tetapi kemudian Uwais masih melanjutkan perkataannya, bahwa ayah Ibnu Hayyan telah wafat, dan sebentar lagi Ibnu Hayyan akan menyusul, bisa saja nanti akan di surga atau di neraka. Adam dan Hawa telah meninggal, Nuh dan Ibrahim yang kekasih Allah juga meninggal, Musa yang berbincang kepada Allah juga meninggal, Daud sang Khalifatullah juga meninggal, Muhammad sang utusan Allah juga meninggal. Demikian pula sahabat Umar bin Khattab juga meninggal. Ibnu Hayyan yang mendengar perkataan tersebut mencoba untuk mengklarifikasi,
bahwa Umar bin Khattab masih hidup. Tetapi, lagi-lagi Uwais membalas perkataan Ibnu Hayyan dengan jawaban, Allah telah memberitahuku, jika engkau paham, engkau akan mengerti apa yang saya ucapkan, kau dan aku berada dalam bumi dan seolah-olah lelah di dalamnya. Uwais berwasiat kepada Ibnu Hayyan agar menjaga Al-Quran dan peninggalan para alim dan soleh. Uwais juga berpesan agar Ibnu Hayyan mengingat kematian dan jangan terpisah dari agama. Uwais berdoa agar Allah memberinya ingatan wajah Ibnu Hayyan ketika di surga nanti, karena Ibnu Hayyan telah mengunjungi dan mencintai Uwais karena Allah. Di akhir pertemuan tersebut, Uwais berkata bahwa ia telah menitipkan Ibnu Hayyan kepada Allah. Uwais juga mengatakan bahwa setelah pertemuan ini, Ibnu Hayyan tidak akan bisa menemuinya lagi. Uwais pergi meninggalkan Ibnu Hayyan dengan menangis. Dan benar saja, Ibnu Hayyan tidak pernah lagi bertemu Uwais hingga akhir hayatnya. Seorang aulia Allah akan mengenal kabar berita tentang dunia dari Allah secara langsung, tanpa harus hidup di keramaian yang penuh dengan teknologi informasi. Halnya seperti Uwais Al-Qarni yang mengenal Ibnu Hayyan, padahal belum pernah bertemu. Itulah anugerah Allah yang Allah berikan pada para kekasihnya. Dulu, sejak internet jauh-jauh sebelum datang, seorang waliullah turun dari gunung ke kota untuk mengabarkan kepada para ulama bahwa ada banyak cetakan Al-Quran palsu yang disebar di Indonesia. Dan setelah ditindaklanjuti ternyata benar kabar tersebut. Jika dicerna dengan akal, dari mana dia tahu kabar tersebut, sedangkan dia datang jauh dari puncak sebuah gunung rimba belantara? Tentu saja, para waliullah tahu dari Allah. Begitu juga dengan Syekh Khalil Bangkalan, yang tiba-tiba basah kuyup ketika sedang mengajar. Ternyata beliau sudah mendapatkan kabar dan perintah untuk menolong seorang nelayan. Begitu juga si Linggis, waliullah asal Tasikmalaya, yang mendapat kabar dan perintah untuk menolong seseorang yang terdampar di pantai Australia. Itu semua adalah anugerah Allah pada hambanya yang soleh. Kita, yang memegang teknologi pada zaman ini, tetap akan kalah pengetahuan dengan para aulia Allah. Disinilah peran kita sebagai hamba yang lemah, sangat penting untuk mencintai para aulia Allah. Karena satu kemungkinan, tatkala kita membutuhkan pertolongan, mereka hadir atas izin Allah untuk menolong kita.